Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di surat Al-Kahfi ayat 7, yaitu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di atas bumi itu sebagai zinatallah, sebagai zina. Zina itu adalah perhiasan. Karena kalau Allah itu tidak membuat perhiasan di muka bumi ini, mungkin kita nggak betah tinggal di bumi ini. Coba kalau Bapak bayangkan, kalau di bumi ini nggak ada hujan, nggak ada tumbuh-tumbuhan, gersang, kira-kira memang mau kita berlama-lama tinggal di tempat yang nggak ada apa-apanya? Nggak mau, Pak. Jadi lewat ilmu ini Allah memberitahu bahwasanya Allah menjadikan semua apa yang di atas bumi ini, baik itu hutannya, gunungnya, lembahnya, lautannya, daratannya, ya kan? Ada gunung Merapinya, ada segala macam ini, dan Allah sempurnakan dengan makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang, binatang ternak, binatang buas, dan binatang apa saja yang kecil-kecil. Itu ternyata Allah posisikan sebagai zinatallah, sebagai zina. Zina itu perhiasan, hiasan. Lalu kemudian untuk apa Allah menghadirkan itu semuanya? Ternyata Allah sebutkan linabluwahum. Allah ingin menguji mereka. Jadi maksud Allah menghadirkan ini semuanya adalah untuk menguji kita. Dan kita itu sudah tahu ayat ini, bahkan bagi kita yang sudah biasa membaca surat Al-Mulk, ya, pasti kita akan selalu membaca ayat Allah, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup, ya. Itu tujuannya adalah, sekali lagi, bukan agar kita itu bersenang-senang. Coba cari ayat atau hadis yang Allah menceritakan Allah menciptakan ini semuanya agar kamu bersenang-senang di sini. Coba cari, Pak.
yang menjalani hidup itu dengan tujuan untuk mencari kesenangan, bersenang-senang, setahu saya itu hanya orang kafir dan orang munafik. Kalau orang yang beriman, dia adalah manusia yang mengikuti alur berfikirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita punya tetangga kafir, munafik, ya kan? Dia senang ketika makan, kita senang ketika makan. Dia senang ketika minum, kita senang ketika minum. Dia juga jalan-jalan ke puncak, kita juga jalan-jalan ke puncak. Dia senang dengan itu semuanya, kita juga senang dengan itu semuanya. Tapi sebagai mukmin itu beda, Pak. Beda. Karena mukmin hadir di bumi ini itu dengan satu tujuan, yaitu karena ujian itu berlaku ketika seorang hamba itu mengikrarkan dirinya sebagai mukmin. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu akan dibiarkan saja oleh Allah ketika mereka itu menyatakan kami telah beriman. Jadi ketika kita mulai menyatakan keimanan kita, syahadat itu ya kan, pernyataan kita sebagai muslim, mukmin, maka ketika itu berlaku ujian, Pak. Adapun orang kafir, orang yang sudah memberikan kejelasan keputusannya, sikapnya terhadap kebenaran adalah mengingkari. Orang yang seperti ini sudah divonis gagal oleh kitabullah, dan mereka ini adalah calon penghuni neraka. Meskipun masih hidup, ya kan? Mereka itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzir la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, sampai akhir ayat, ya kan. Dan mereka akan mendapatkan neraka kekal di dalamnya. Itu sudah selesai. Ini manusia-manusia yang ceritanya sudah selesai. Yang belum selesai itu adalah orang yang sudah menyatakan dirinya mukmin. Itu belum selesai ceritanya, Bang. Kenapa belum selesai cerita kita? Karena Allah menguji kita. Dan ujian itu harus kelihatannya nanti penilaiannya di ujung. Di ujungnya seperti apa? Makanya Rasulullah SAW menceritakan di dalam hadis Sahih Bukhari, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Sungguh salah satu di antara kalian benar-benar sibuk mengerjakan amalannya penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira. Sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu ziro. Ziro itu satu lengan. Kalau shibr satu jengkal, ziro itu satu lengan. Lalu kemudian fayasbiqu alaihil kitab fayamalu amala ahli jannah fayadkhuluha. Ternyata kitab telah mendahuluinya. Artinya apa? Ketetapan qadar Allah di alam gaib sudah ada catatannya. Kalau dia ini adalah ahlul jannah, padahal dia seumur-umur mengerjakan apa? Amalannya ahlun nar. Ketika jarak antara dirinya ke neraka itu tinggal satu lengan saja, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu amala ahlil jannah fayadkhuluha. Ternyata kitab itu telah mendahului dia. Lalu ternyata orang itu di penghujung hidupnya, yang mungkin tinggal sehari, 2 hari atau seminggu, akhirnya dia mengerjakan amalannya, amalan penghuni surga. Akhirnya wafat, Pak. Wafat dalam keadaan mengerjakan amalannya penghuni surga. Akhirnya matinya mati husnul khotimah, fayadkhuluha. Akhirnya masuk ke dalam surga itu. Begitu juga ada fakta lain.
wa inna ahadakum la ya'malu amala ahlil jannah, dan sungguh salah satu di antara kalian mengerjakan amalannya penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, sampai ketika jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu lengan saja, ya kan, berarti sangat dekat sekali. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu amala ahli nar fayadkhuluha, ternyata dia sudah kedahuluan qadar Allah, ya. Ternyata di dalam kitab dia tercatat sebagai calon penghuni apa? Neraka. Akhirnya dia di ujung hidupnya itu mengerjakan amalannya ahlun nar dan meninggal dalam keadaan seperti itu, ya kan? Akhirnya fayadkhuluha, masuk ke dalam neraka. Maka dari itu kita dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mohon perlindungan kepada Allah dari su'ul khotimah. Ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Ya, ilustrasinya kayak seperti kalau kita sholat isya misalnya, waduh luar biasa, mantap sekali bacaannya, panjang, khusyuk, tapi giliran mau salam kentut Pak ya. Kira-kira apa cirinya kentut itu? Tapi kentut nggak ada yang tahu. Lah apa kita dihitung sah sholat itu? Kan buyar bubar, dianggap kita ya belum sholat, belum mengerjakan sholat. Karena ketika kita belum salam sudah batal, maka semua amalannya itu menjadi rusak, harus ngulangi lagi. Yang ngulangi lagi kalau umurnya masih ada. Coba kalau habis bagaimana? Ngutang. Dan harus ada penyelesaiannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin mendalami bahwasanya hidup menurut yang Allah beritahukan kepada kita, bahkan Allah menciptakan mati dan hidup untuk kita, itu betul-betul liyabluwakum. Tujuan Allah itu Allah ingin menguji kita. Dan kita harus memproses info ini, info bahwasanya hidup itu adalah ujian. Bagaimana ini menjadi sampai, jadi bukan hanya kita ketahui saja, tapi pengetahuan bahwasanya hidup itu adalah ujian, cobaan. Ini harus kita resapi, Pak. Harus kita renungkan berlama-lama sehingga betul-betul ilmu ini kita fahami. Ilmu ini betul-betul kita yakini. Lalu kemudian berubah menjadi suatu kesadaran yang nempel dalam diri kita. Kesadaran akan ujian. Jangan sampai kesadaran kita terhadap ujian hanya terkait dengan apabila kita itu tertimpa musibah. Berarti ilmu kita sangat sempit sekali, Pak. Kalau ujian itu hanya terkait dengan musibah. Kita harus belajar dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Betul-betul ilmu beliau tentang hidup itu cobaan, ujian, itu menjadi satu kesadaran. Ilmu yang sudah berubah menjadi satu kesadaran yang terus-menerus ada di dalam hati beliau. Dan itu terbukti ketika Allah hadirkan karunia yang sangat melimpah, ya kan? Maka beliau tidak lupa dengan itu semuanya. Dan beliau secara terang-terangan beliau mengucapkan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ucapannya Nabi Sulaiman. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman itu ilmunya sama dengan ilmu Quran, Pak. Ya, ini ilmu Quran itu ya ilmunya Nabi Sulaiman itu. Petunjuknya masih tidak berubah sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah murni karunia. Karunia itu pemberian. Artinya beliau mendapatkan kerajaan, kekuasaan yang tidak terhingga itu
Bukan karena ilmunya, bukan karena kesolehannya, bukan karena usahanya, bukan karena kerja kerasnya, tidak sama sekali. Tapi beliau betul-betul hanya mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah sebagian dari karunia Tuhanku. Dan Nabi Sulaiman tahu maksudnya. Kenapa Allah memberikan karunia itu? Tidak ada terbersit di dalam akal beliau karena Allah ingin memuliakan saya. Enggak kayak kita baru dapat jabatan gitu, naik jabatan sedikit, merasa waduh saya dimuliakan. Ampun, Allahu Akbar. Ibarat beban, kita disuruh bawa batu ya kan, kerikil. Kalau jabatannya kecil 5 kilo, ini disuruh bawa beban 50 kilo, tambah seneng, syukuran lagi. Mikir otaknya itu gimana mikirnya, Pak? Bayangkan disuruh bawa beban, semakin bebannya itu berat, kok semakin seneng, lalu syukuran itu di mana? Gimana mikirnya, Pak? Kalau dia mengerti, padahal kalau dia naik ke jabatan itu, oke lah gajinya naik, paling hanya berapa juta, sedikit saja, Pak. Tapi dari sisi mas tanggung jawab amanah itu ampun Pak. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, itu bagaimana beliau bisa mengerti, bisa faham. Ilmu wahyu ini memberikan, ketika diresapi, ketika dihayati secara terus menerus, akan memberikan kesadaran spiritual, Pak. Kesadaran yang spiritual, dan kesadaran spiritual itu akan menjadi power, menjadi kekuatan yang betul-betul mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Umar bin Khattab habis dari Sam, lalu kemudian kembali ke Madinah. Lalu beliau sampai ke Madinah, tidak langsung pulang tapi muter-muter ya kan, pengen mengetahui bagaimana keadaan masyarakatnya. Sampai mampir ke gubuk ya kan. Di situ ada ibu-ibu sudah tua. Lalu Umar bertanya, "Ya amatullah, bagaimana kamu mendengar berita tentang Umar?" Langsung perempuan itu, "Oh iya, saya tahu, baru pulang dari Syam." Bagaimana? Terus Umar nanya lagi, bagaimana keadaan Umar? Menurut penilaian kamu bagaimana Umar itu, orangnya baik, orangnya gimana? Wadah Umar. Iya, Umar itu semenjak diangkat menjadi khalifah, tidak ada 1 rupiah pun sampai ke tangan saya. Waduh ya kan. Lalu Umar, perempuan ini belum kenal Umar, tapi kenal nama doang, ya kan. Terus, nah Umar ini mencoba membela diri. Lalu bagaimana dia bisa tahu tempat kamu yang digubuk jauh seperti ini? Nah wanita ini menyampaikan, menurut hemat saya, tidak ada seorang pun yang mendapatkan amanah untuk ngurus ya kan, urusan rakyatnya, tidak akan kok sampai tidak tahu semua yang di timur dan di barat di wilayahnya. Enggak, mustahil, enggak mungkin enggak tahu. Nah semenjak itu akhirnya Umar, dia mengucapkan, waduh celaka engkau wahai Umar, ya kan, yang mengumpat dirinya, celaka engkau. Ternyata semua orang lebih ngerti daripada Umar bin Khattab. Artinya karena nanti akan ada ucapan Umar terkait dengan, artinya ilmu itu ketika diresapi, dihayati, itu sampai muncul kesadaran, Pak. Kesadaran spiritual. Di antara kesadaran spiritual yang diungkapkan adalah lau anna baghlah, ya kan. Ini ketika Umar diangkat menjadi khalifah. Seandainya ada baghlah. Baghal itu adalah binatang hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Jadi kalau kuda kan besar, Pak. Keledai kan kecil. Kalau dua ini kawin silang, maka akan punya anak. Anaknya namanya baghal.
Baghal itu biasanya tidak punya keturunan ini. Dia keturunannya berhenti. Baghal itu besarnya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, tapi kuat sekali, Pak. Kuat sekali. Nah, Umar berkata, seandainya lau ana baghlah, ada baghal di Sam, dari Madinah ke Sam itu berapa ribu kilo. Seandainya ada baghal itu berjalan kaki, lalu tergelincir kakinya karena kesandung batu, apa coba? Niscaya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada Umar. Lima la tusawwilah at-tariq ya Umar. Dan pertanggungjawaban Allah adalah akan bertanya, wahai Umar, kenapa engkau tidak bersihkan jalan itu sehingga binatang itu tidak tergelincir? Itu begitu, Pak. Orang kalau tahu jabatan itu adalah pertanggungjawaban, aduh, gak ada yang mau. Biasanya orang yang mau itu karena dia mengambil jabatan itu karena apa? Karena gajinya di situ lebih besar dari yang sebelumnya. Tapi kalau dia berpikir bahwasanya, aduh, Masya Allah, ya paling misalnya dari 5 juta menjadi 7 juta, hanya 2 juta. Tapi amanahnya itu, pertanggungjawabannya itu susah, Pak. Alah. Kalau kita itu bisa menjalani hidup itu tanpa punya tanggung jawab, maka alhamdulillah ya kan. Karena berlaku ilmu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah ra'in. Ra'in itu pemimpin, bertanggung jawab. Dan setiap orang bertanggung jawab terhadap ra'iyatihi. Itu yang di bawahnya, yang di bawah tanggung jawabnya. Ya, kalau kita sebagai kepala keluarga memastikan tanggung jawab kita adalah anak saya, istri saya harus selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Tanggung jawabnya itu Pak sebenarnya. Bukan urusan bagaimana anak saya kerja bisa cari duit apa. Bukan. Ya Allah. Kebanyakan orang salah mikir, Pak. Menyekolahkan anaknya S1, S2, S3, sementara dia masih punya masalah dengan sholat 5 waktu. Aduh, gimana coba? Padahal tanggung jawab itu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau soal makan minum itu sudah ada jaminan dari Allah. Sudah ada jaminan dari Allah bahwasanya rezeki setiap kita dan anak kita itu sudah dijamin. Ilmu ini sudah valid, sudah pamungkas. Seharusnya dengan ilmu ini berdampak kepada hati kita, menjadi tentram dalam konteks apa? Rezeki yang sifatnya duniawi, yang masih belum ada jaminan terkait dengan yang sifatnya surga itu. Maka dari itu kita oleh Allah diminta fokus, ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kalau selamat dari lapar, dari apa, sudah itu urusan Allah. Karena tradisi masyarakat jahiliyah yang punya kebiasaan mengubur hidup-hidup anak kandung mereka, latar belakang berpikir mereka itu adalah karena masalah ekonomi. Takut fakir, Pak. Takut miskin. Makanya punya anak langsung dikubur, dibunuh. Itu karena ketakutan. Nah, untuk mengobati ketakutan itu cukup Allah ngirim 1-2 ayat saja. Dan cara Allah menyelesaikan bukan ngirimin satu karung setiap bulan gandum, bukan. Tapi Allah juga menyampaikan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ini ilmu yang paling valid dalam konteks rezeki ini, Bang. Jadi betul-betul dalam konteks rezeki
itu Allah langsung yang menangani. Tapi dalam konteks untuk kebahagiaan yang sifatnya ukhrawi, posisi Allah selesai ketika Allah mengirim surat-surat yang formal ini, Bang. Jadi 114 surat sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah menjelaskan tentang jalan yang lurus, ya kan? Dan Allah menyuruh kita, ambillah ini, ya kan, dengan sekuat-kuatnya. Jadi ikhtiarnya Allah sudah memberikan itu, ngirim itu. Lalu tinggal kita baca terjemahannya, habis itu kita renungkan bagaimana cara mengamalkannya. Itu sudah enak sekali. Jadi posisi kita seperti itu, Pak. Nah, anehnya, Masya Allah, akal kita, badan kita, kesibukannya hanya sibuk dengan hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Sementara terkait dengan kebahagiaan akhirat yang belum dijamin ini, kita tidak melibatkan akal kita lebih maksimal lagi, ya kan? Nah, ini menurut saya satu sikap yang merugikan diri sendiri kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin belajar, ya kan, dari ayat-ayat ini bagaimana ujian ini menjadi kesadaran. Jadi menjadi al-wa'yu al-ibtilai, kesadaran terhadap ujian. Kayak ucapannya Nabi Sulaiman di surat An-Naml ayat 40, ya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Dan siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian ada orang-orang yang merespon kesenangan-kesenangan kehidupan di bumi ini itu dengan respon yang tidak tepat, yaitu ketika dia mengucapkan innama utituhu ala ilmin. Jadi kalau dia mendapatkan harta yang melimpah, terucap oleh dia, sesungguhnya ini aku dapatkan karena ilmu saya. Itu hati-hati, ucapan ini ucapan yang menjelaskan dia terfitnah, Bang. Kalau ini rumah ini karena saya kerja jabatan itu, hati-hati, itu ucapan menurut saya terfitnah, Bang. Terfitnah. Yang paling tepat ya ucapannya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini adalah murni karunia dari Tuhanku. Dan bukan untuk memuliakan diriku, bukan. Jadi kalau kita itu dikasih karunia oleh Allah, selama karunia itu sifatnya kesenangan duniawi, maka posisinya adalah ujian, cobaan. Bukan kita dimuliakan, Bang. Kita diuji. Kecuali kalau kita diberi nikmat yang sifatnya abadi, yaitu al-baqiyatus sholihat. Nah, itu bisa kita duga itu adalah proses Allah memuliakan saya. Misalnya ketika kita oleh Allah dibangunkan di tengah malam, lalu kita diperkenankan untuk sholat malam, sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, itu nikmat. Ketika itu diberikan oleh kepada kita, kita menduga ini adalah proses dari Allah untuk memuliakan diri saya. Karena memang ada ayatnya, misalnya wa tahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Silahkan engkau Muhammad menunaikan sholat tahajud sebagai amal sunnah tambahan, hanya tambahan saja. Lalu apa? Asa, semoga Tuhanmu itu akan mengangkat kamu kepada kedudukan yang terpuji. Jadi itu proses yang Allah gulirkan untuk Rasulullah SAW dan untuk siapa saja, ya kan, dari orang-orang yang mengikuti amal yang sama itu, dia akan berujung, akan diposisikan oleh Allah pada kedudukan yang terpuji.
Sementara banyak orang ingin mencapai kedudukan terpuji hanya lewat jalur dunia, lewat jalur jabatan, harta, ya kan, tahta, wanita juga. Iyalah, itu sudah memang pasangannya begitu. Pasangannya begitu. Harta, tahta, terus apa? Wanita, apalagi Pak? Allahu Akbar. Lalu kemudian di surat Az-Zumar Allah sempurnakan ayatnya, bal hiya fitnatun. Jadi orang dikasih harta oleh Allah, tapi dia persepsinya adalah ini saya dapatkan karena kepintaran saya, karena usaha saya, karena ilmu saya. Ketika orang menggunakan persepsi seperti itu, oleh Allah dikoreksi. Mengkoreksinya bagaimana? Kata Allah, bal hiya fitnah. Yang benar itu adalah fitnah, yaitu cobaan. Karena menurut Allah itu seperti ini, maka persepsi Allah ini yang harus kita pakai, Pak. Karena persepsi ini yang paling benar dan ini hak. Fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Hanya faktanya kebanyakan manusia tidak tahu. Kalau dikasih harta yang banyak itu adalah cobaan. Jabatan juga cobaan. Apa saja itu cobaan. Betul-betul tidak keluar dari zona itu. Cobaan semua. Lalu kemudian ada, kita baca lagi di surat Fajar ya, di surat Fajar ayat 15 sampai 17. Ini kebanyakan logika manusia itu persepsinya Allah jelaskan di ayat 15-17. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu apabila dia diuji oleh Tuhannya, apa bentuk ujiannya? Bentuk ujiannya adalah fa akramahu wa na'amahu. Orang tersebut oleh Allah dikasih nikmat, diposisikan terhormat di kalangan di komunitasnya, misalnya begitu Pak ya. Fa akrama na'amahu. Maka dia berkata, Rabbi akraman. Jadi dia menilai perbuatan Allah menghadirkan ujian berupa nikmat itu dengan persepsi Tuhanku telah memuliakan diriku. Itu persepsinya begitu. Dia menilai perbuatannya Allah memberikan nikmat yang melimpah itu dengan penilaian Tuhanku telah memuliakanku. Padahal ayat ini Allah mulai dengan ibtalahu. Jadi adapun manusia itu apabila Allah mengujinya dengan diberi nikmat, jadi yang benar itu Allah mengujinya. Jadi nikmat itu maksud Allah ngasih nikmat, Allah ingin nguji. Ya Allah, makanya ketika kita dikasih nikmat, waduh, hati-hati ini ujian. Jadi ilmu ini harus kita proses sampai menjadi kesadaran. Kalau sudah menjadi kesadaran spiritual, maka kita akan mengulang-ulang sikapnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kita tidak gampang terpeleset, Pak. Tidak mudah untuk tergelincir. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Dan adapun manusia itu apabila oleh Allah diuji, bagaimana bentuk cobaannya? Allah menyempitkan rezekinya. Jadi tidak dihabiskan, Pak. Karena rezeki itu baru nol kalau ajal tiba. Sebelum ajal tiba, ujian dalam konteks rezeki hanya sekedar dikurangi, Pak. Dikurangi. Jangan pernah berpikir kalau kita itu nggak ada rezeki sama sekali. Menurut saya mustahil, Pak. Karena itu ketetapan dari Allah. Kalau Bapak tidak percaya, coba bisa kita lihat di surat, kita temukan di surat An-Najm.
Di surat An-Najm itu ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah ini. Dari ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka. Jadi 43, 44, 45, 46, 47, 48. Dari 43 ya. Saya coba langsung baca terjemahnya di sini. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang itu tertawa dan menangis. Tertawa dan menangis itu kan lawan, Mbak ya. Tertawa lawannya menangis, ya kan? Jadi Allah lah yang membuat seseorang itu dia tertawa dan menangis. Itu Allah yang membuat. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sungguh dia, yaitu Allah, amata yang mematikan, wa ahya dan yang menghidupkan. Perbuatan Allah mematikan dan menghidupkan itu bertentangan, ya kan? Itu sesuatu yang berbeda. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dan sungguh Allah pula lah yang menciptakan pasangan, yaitu ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dan perempuan itu Allah yang menghadirkan. Dari mana datangnya laki-laki perempuan itu? Min nutfatin idza tumna, yaitu dari mani yang memancar itu. Wa anna alaihi nas'atal ukhra. Dan sungguh Allah akan mengembalikan, menghidupkan ulang orang-orang yang sudah nanti diwafatkan lalu akan dibangkitkan lagi. Nah di ayat yang 46 ini, wa annahu huwa aghna wa aqna. Masya Allah. Dan Allah itu ketika menggunakan kata-kata itu bukan basa-basi, Pak, tapi itu suatu kebenaran. Jadi betul-betul kebenaran. Kalau di ayat yang sebelumnya Allah lah yang membuat seseorang itu tertawa dan menangis. Tertawa lawannya menangis. Lalu kemudian mati lawannya hidup, ya kan? Lalu kemudian laki-laki perempuan. Lalu kemudian yang di sini kaya, terus itu apa? Lawannya apa? Miskin. Di sini Allah tidak pakai kata-kata miskin, Bang. Tapi Allah menggunakan kata-kata wa aqna. Makanya kita jangan khawatir kalau kita melepas anak kita, ya kan? Karena ayat ini pasti akan terjadi. Batas minimalnya dalam konteks keberuntungan duniawiyahnya itu di zona aqna. Apa itu aqna? Yaitu ayat 48. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Cukup, rezekinya dikasih cukup. Minimal manusia itu rezekinya itu pas-pasan, Pak. Diberikan pas, tidak lebih. Ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih pas. Allah tidak menggunakan kata-kata kurang, bukan kurang, tapi pas, Pak. Dikasih cukup. Dan menurut saya ayat ini harus kita baca, kita resapi, kita fahami, diyakini oleh semua anak-anak kita. Sampai keyakinan itu menghilangkan rasa kekhawatiran. Betul-betul ini obat kalau kita proses. Tapi kalau kita nggak proses, fungsi keobatannya tidak terjadi untuk diri kita. Jadi harus betul-betul kita fahami, kita yakini. Dan kita jangan menggunakan logika-logika yang linear aja. Linear. Kalau orang menyekolahkan anak S1, S2, kita ikut-ikutan, iya kan? Ternyata ngambil S1, S2 itu biayanya berapa, ya kan?
kadang 100 juta, berapa ratus juta. Nah, kalau tujuan kita pengen anak kaya ngapain? Ya, belikan ayam kampung aja, berapa itu kalau 50 juta? Langsung jadi juragan ayam kampung sekota Serang, Mak. Iya kan? Kita dikasih akal, iya kan? Coba enggak kita pakai, Mak. Sudah tahu kalau kita nyekolahkan S1 lalu S2, memang habis S1 S2 langsung cari kemana coba? Wong yang sudah kerja di pabrik aja pada di PHK. Nah, yang baru keluar dari kuliah bagaimana ini? Mau kemana? Allah. Jadi kita itu semua oleh Allah itu diajak ngobrol. Ini surat resmi dari Allah langsung. Tapi kebanyakan kita tidak menyikapi ini surat resmi formal, Pak, dari Allah untuk kita. Dan itu bagian dari sikap kita yang zalim. Kita menganggap dapat surat, oh dapat surat kamu dari mana? Dari kantor. Giliran dari Allah, dapat surat enggak? Enggak. Sakit tuh Allah itu perasaannya. Wong 114 surat ya, Pak. Terkodifikasi secara rapi. Ini Masya Allah, setiapnya suratnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Kok tidak kita anggap sebagai surat resmi? Kalau surat resmi kan seharusnya kita respon dengan apa? Dengan sangat terhormat kan ya. Tapi kalau fakta itu tidak kita masuki, bagaimana coba? Susah. Makanya jangan menyalahkan siapa-siapa nanti ketika Rasul Nabi kita itu mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yaitu Rasul nanti pada hari kiamat dia akan mengadu kepada Allah, lapor, Rabbi inna qaumi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan hadzal Quran ini mahjura. Mahjura itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Jadi aduannya Rasul kepada Allah nanti akan seperti itu. Nah, tinggal kita ambil posisi seperti apa. Nah, ya kan? Jadi ambil posisi itu adalah pilihan sadar. Kalau dalam konteks rezeki, menurut saya itu given, Mak. Orang itu kaya miskin, itu dibalik itu Allah, Mak. Ada orang yang baru lahir, ternyata sudah pensiun kerja karena bapaknya kaya raya, ya kan? Ada yang terlahir dari keluarga yang miskin. Apapun yang dia usahakan, kerja berjibaku, ya kan, tetap saja, ya kan, meskipun kerja keras. Kayak tukang becak itu, ya kan, itu kurang apa kerja keras. Saya minggu kemarin ya, saya ngobrol dengan tukang becak karena kebetulan mertua saya pas di rumah sakit. Saya ketemu sama tukang becak di Cipari itu. Masya Allah, beliau punya anaknya yang masih baru nikah ya, mungkin setahun 2 tahun, lebih 2 tahun 3 tahun, masih tinggal bersama dengan bapak ini. Saya tanya, ibu gimana Mas? Oh, sudah meninggal sudah lama. Sudah ada berapa 13 tahun apa? Loh kok enggak menikah? Aduh, saya enggak tega melihat anaknya belum apa namanya? Belum mandiri istilahnya, belum mandiri. Tapi dia senang, anak dia itu laki-laki, nah menantunya perempuan, orang Jawa. Dia karena dia hanya tukang becak, ya kadang-kadang sehari itu dapat pernah misalnya 15.000, ya kan. Itu dimakan untuk mereka bertiga, berempat, 15.000 itu dikasihkan ke menantunya. Neng, ini Neng ya, maaf bapak hanya dapat ini. Terus responnya, ya alhamdulillah, ya kan. Ya memang dikasih ini, ya alhamdulillah Allah ngasih seperti ini. Artinya dia merasa menantunya itu sangat apa? Qanaah. Qanaah itu tidak apa?
Ya tidak macam-macam. Artinya nerima. Orangnya nerima. Nah, ternyata kita diberi hati yang menerima itu mahal, Pak. Karena ada di dalam hadis Sahih Muslim itu. Jadi bunyi hadisnya seperti ini, Pak. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu ala ma ata. Jadi telah beruntung, telah berbahagia, telah mendapatkan kemenangan. Siapa? Man aslama, yaitu orang Islam yang sudah tunduk kepada Allah, Islam. Lalu yang kedua, waruziqo kafafan, lalu diberi rezeki kafaf. Kafaf itu hanya pas, Pak. Kayak tadi, akna itu, kafafan itu akna. Artinya tidak lebih. Artinya hanya pas saja. Tetapi Allah beri yang ketiga, yaitu apa? Wa qannahu Allahu ala ma ata. Dan Allah menjadikan hatinya itu qanaah. Qanaah itu menerima pemberian dari Allah berapapun. Ini mahal, Pak. Lebih mahal dari gaji. Hati yang bersifat Allah beri qanaah, menerima, itu lebih utama daripada angka-angka itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira beberapa hal yang bisa kita angkat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua betul-betul mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum wa lafumikum. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.